Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak Anda, bila Anda sebagai orang tua, dan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda. Topik ini mengangkat berbagai isu yang kita lihat sehari-hari dan menggalinya dalam berbagai perspektif keilmuan seperti psikologi, kedokteran, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita akan membincang tentang kesehatan mental remaja. Kesehatan mental remaja dengan narasumber Nurse Ibu Malianti Silalahi, MCAP, SPCAPJ. Selamat datang di studio kami, Ibu Malianti. Selamat datang, Bu Melisa. Ibu Malianti Silalahi. Ini ya. Boru Silalahi. Ya, Boru Silalahi. Boru Silalahi. Ibu Malianti ini perawat, MCAP ini Magister keperawatan, lalu kemudian SPCAPJ ini spesialis keperawatan jiwa. Menarik ini, spesialis keperawatan jiwa. Kita membincang tentang kesehatan mental remaja bersama saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Rumenta Santiani Manurung. Ibu, saya panggilnya ini siapa? Ibu Yanti. Ibu Yanti, baiklah. Ya. Ibu Yanti, kita mulai dengan siapa sih yang disebut remaja itu? Atau definisi yang bisa kita pakai lah. Patokannya entah menurut penelitian apa begitu ya. Kita bisa mengatakan menyebut remaja itu siapa sebetulnya dan apa? Oke, untuk remaja sendiri, remaja itu adalah suatu fase di mana usia dari antara 10 sampai 19 tahun. 10 sampai 19 tahun. Di mana di fase remaja ini adalah fase yang dianggap usia sangat rentan gitu ya, karena disinilah di mana remaja ini akan berusaha untuk mengenali dirinya sendiri, memahami terkait tentang dirinya sendiri gitu ya. Jadi di fase ini adalah fase pencarian identitas. Fase pencarian identitas. Ya, makanya kalau untuk remaja ini adalah fase di mana capaian tumbuh kembangnya adalah mencari identitasnya sendiri. Jadi capaian tumbuh kembang remaja itu adalah ketika mereka menemukan identitasnya. Ya, seperti itu. Ketika mereka menemukan identitasnya. Dan proses pencarian mereka di usia-usia 10 sampai 19 tahun. Ya. Nah, dalam proses pencarian ini kan udah kebayang ngejelimetnya ya. Ya. Karena pasti kan berpadu padan dengan apa ya, yang terjadi dalam biologisnya ya. Remaja begitu. Nah, pada usia remaja ya, terkait dengan topik kita nih tentang kesehatan mental begitu. Kira-kira apa saja problem yang bisa dialami remaja ketika remaja dalam proses pencarian tentang dirinya, lalu kemudian berpadu padan dengan apa secara biologis begitu ya. Ada fase yang berubah begitu. Kira-kira persoalan apa yang nanti akan timbul dalam hal kesehatan mental? Oke, baik. Kalau kita berbicara terkait tentang remaja, gitu ya. Remaja ini kan adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, gitu ya. Dimana kalau kita melihat anak-anak sendiri, itu ya, anak-anak kan mereka puas dengan kegiatannya sendiri, gitu ya. Bagaimana dia mencari kenyamanannya sendiri, apa-apa orang tua pasti bantu gitu ya. Sementara kalau kita berbicara terkait tentang remaja ini kan di mana dia beralih dari anak-anak menuju dewasa. Katakanlah dari anak-anak ketika mereka merasa sumber pengetahuan mereka cukup dari orang tua, mereka merasa penuh begitu ya. Ya, dan tanggung jawabnya itu pun akan berubah. Di masa kanak-kanak itu kan pasti semuanya itu biasanya akan diservis oleh orang tua gitu ya. Sementara pada masa remaja ini kan dia akan terjadi perubahan, peralihan. Di mana ketika dia anak-anak yang dulunya apa-apa itu orang tua akan berikan, kamu nanti ke arah sana, kamu seperti ini gitu ya. Namun ketika remaja dia akan melihat atau dia akan mencoba mencari sendiri apa yang harus dia
cari seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat dari remaja sendiri ini ya, kalau remaja ini kan dia akan ada perubahan, baik dari fisiknya dia, baik dari biologisnya dia, sampai nanti dari aspek-aspek moralnya dia, kognitifnya dia gitu ya. Nah kalau kita berbicara dulu perubahan dari biologisnya dulu nih, kalau di fase remaja gitu ya, dari anak-anak sampai remaja, ini kan dalam anatomi otak ini kan masih sedang perkembangan gitu ya. Jadi ada korteks yang namanya prefrontal di dalam otak, di mana tugasnya dari prefrontal ini adalah untuk membuat seseorang itu dapat memahami atau dapat untuk mengontrol segala sesuatu gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat dari remaja itu sendiri gitu ya, kalau kita ngelihat remaja dikit-dikit ngambek, kenakalan, atau dia melakukan perilaku yang tidak baik. Sebenarnya dari prefrontal ini itu dari usia remaja itu mereka itu belum maksimal. Oh, di bagian otak itu ya? Iya, korteks frontal. Tugasnya apa itu bagian otak untuk itu? mengontrol dirinya sendiri. Untuk mengontrol diri. Nah, Iya. ketika dalam usia remaja, peran itu prefrontal itu belum terbentuk dengan sempurna. Sehingga itulah yang membuat mereka itu terkadang ketika kita melihat remaja nih, kok dia nggak bisa mikir sih? Itu kan salah. Nah, itu kan kita sebagai orang tua kan sering ngelihat, kenapa sih lu kok nggak bisa ngikir sih gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dari segi anatomi, bahwa memang prefrontal ini belum terbentuk dengan maksimal. Sehingga remaja-remaja sering melakukan dan mereka tidak menyadari bahwa mereka itu salah. Itu dari biologisnya, dari gitu. biologisnya. Sehingga disinilah fase-fase remaja ini yang memang sangat dibutuhkan orang-orang sekitarnya. Karena apa? Dari tadi biologis, dari fisiknya mereka. Dulu anak-anak, badannya mereka itu masih kecil. Tapi ketika mereka remaja, contohnya wanita, payudaranya membesar, mereka menstruasi, pinggulnya akan melebar. Sehingga biasanya pada remaja itu akan teman-temannya ngeliat, lu kok udah gede sih? Nah, itu akan memunculkan suatu stres pada remaja itu sendiri karena perubahan dari fisik tersebut. Pada laki-laki pun seperti itu, akan ada perubahan-perubahan fisik. Nah, di fase remaja inilah di mana remaja ini dari fisiknya berubah, mereka pun akan mengalami ketidaknyamanan terhadap dirinya sendiri. Nah, inilah perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian dengan tadi bahwa mereka itu belum berkembang prefrontalnya dengan baik gitu ya, dan mereka itu akhirnya bingung sebenarnya saya itu harus berjalan kemana sih? Lurus, kiri, kanan gitu ya. Dan ditambah lagi dengan kondisi saat ini ya Bu ya, kita ngelihat sangat banyak sekali kenyamanan yang terlihat, yang membuat mereka itu akhirnya merasa, gue seharusnya seperti ini, gue seharusnya seperti ini. Sementara dari remaja sendiri emosinya mereka belum stabil, dan perilaku mereka pun belum mantap, belum matang. Yang tadi korteks itu prefrontalnya untuk mengontrol itu belum matang begitu. Ya. Sedangkan tawaran yang ada di sekitar mereka itu wow. Ya. Dunia luar itu kan wow. Setidaknya saya ingat waktu saya masuk masa remaja. Ya. Itu kan wow gitu, sesuatu yang wah saya belum tahu ini atau saya belum dapat ini waktu di rumah begitu ya. Begitu saya lihat dunia di luar sana, I see the stars. Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ini semua bisa memunculkan kebingungan sebetulnya kah dari remaja? Ya, jadi ketika remaja ini, ketika mereka tidak siap dengan perubahan yang terjadi di dalam dirinya mereka, inilah nantinya akan mempengaruhi baik emosinya dia, mentalnya dia, gitu ya, spiritualnya dia, kemudian cara dia berperilaku itu akan mempengaruhi. Menarik tadi Ibu Yanti sempat mengatakan karena itu penting orang-orang di sekitarnya. Ya. Artinya remaja ini tidak bisa sendiri betulnya ya. Ya. Karena itu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang sekitar, dalam hal ini juga keluarga, ya teman-teman, sekolah, ya gereja dan sebagainya, agar bisa menjadi support system ya. Bagi remaja yang sedang berproses mencari
siapa dirinya? Ya, mungkin terlebih dahulu saya jelasin dulu kali ya Bu ya, bahwa kalau kita tadi kan kita berbicara bahwa pengertian dari remaja ini adalah usia antara 10 sampai 19 tahun, itu menurut WHO. Menurut WHO. Di mana capaian tumbuh kembangnya dia adalah mencari identitas diri. Nah, kalau untuk tugas perkembangannya, kita ngelihat secara normal dulu nih remaja, bahwa tugas perkembangannya itu ada 10. Yang pertama, dia harus memahami dulu perubahan fisiknya dia. Kemudian yang kedua adalah memiliki pendirian yang teguh. Jadi seorang remaja untuk tugas perkembangannya dia, seharusnya seorang remaja ini tahu bahwa dia punya pendirian, dia bahwa tahu ini adalah keputusan saya, ini pendirian saya, dan dia bisa teguh dengan pendirian tersebut. Kemudian yang ketiga, tugas perkembangan remaja adalah percaya diri dengan kemampuannya. Nah, ini yang sangat banyak sekali, maksudnya yang saya temukan di masyarakat gitu ya, bahwa remaja ini tidak percaya dengan kemampuannya. Sebenarnya seorang remaja ini tidak percaya dengan kemampuannya, ini juga bisa saja hasil dari tumbuh kembang sebelumnya yang tidak beres. Jadi dia tidak percaya bahwa dia tidak mempunyai kemampuan. Nah, ini adalah salah satu tugas dari remaja. Dia harus percaya bahwa dia punya kemampuan itu. Dan ini didukung oleh capaian tumbuh kembang sebelumnya. Capaian tumbuh kembang sebelumnya di masa kecil. Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara terkait tentang tumbuh kembang ini kan dari kita bayi sampai kita lansia kan ada tumbuh kembangnya. Betul. Kalau bayi itu adalah dia oral, dia harus puas dengan oralnya dia gitu ya. Kalau di prasekolah itu adalah bagaimana dia meningkatkan harga dirinya dia. Prasekolah usia 4 sampai 6 tahun. Disitulah makanya kalau kita ngelihat anak-anak dia mencoba gitu ya, ih kamu salah, nah itu nggak bisa. Kita tanpa kita sadarin, kita sebagai orang tua atau masyarakat, kita membuat dia itu nggak bisa ya. Jadi apa yang dia mau lakukan dia ketakutan. Jadi serba takut semuanya. Iya. Nah mungkin saja remaja ini pun pernah mengalami itu. Sehingga karena memang dicapaian tumbuh kembang dia, mungkin waktu saat bayi, toddler, prasekolah, sekolah itu tidak tercapai dengan baik, maka harga diri rendah ini pun muncul, tidak percaya diri. Padahal itu adalah salah satu dari capaian tumbuh kembang remaja. Kemudian yang keempat itu adalah seorang remaja seharusnya dia merencanakan masa depannya. Jadi ketika kita tanya, kamu cita-citanya apa? Kamu pengen apa? Itu adalah capaian tumbuh kembang seorang remaja. Apakah remaja udah bisa begitu capaian tumbuh kembangnya kalau ditanya, kamu mau jadi apa? Cita-citanya apa? Untuk usia remaja seharusnya capaian tugas perkembangan dia itu. Tapi kan kita ngelihat range itu adalah 10 sampai 19 tahun. 10 sampai. Jadi kalau memang di 10 tahun belum, tapi kita harapkan di akhir dari 19 tahun ini dia sudah menentukan. Nah, di dalam 10 sampai 19 tahun inilah bagaimana berproses dia untuk mencapai ini. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah dapat mengambil keputusan. Tugas perkembangan kelima dari remaja adalah dia dapat mengambil keputusan terhadap dirinya sendiri. Dia tahu mana yang benar dan dia harus memutuskan yang mana. Wow. Itu seharusnya seorang remaja. Kemudian yang keenam, merawat kebersihan dan kerapian diri. Merawat kebersihan dan kerapian diri. Ya, dia harus bisa merawat dirinya sendiri. Dia tahu bagaimana merawat dirinya, menjaga kebersihannya dia. Ini adalah capaian tumbuh kembang. Yang keenam. Yang ketujuh, berinteraksi dengan lingkungan. Jadi dia tidak menarik diri dari lingkungan, tapi dia bersosialisasi. Dia berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kalau kita ngelihat di masyarakat nih ya, ada remaja yang dia nggak mau bergaul dengan orang lain, nah mungkin saja tugas perkembangan dia ada yang tidak tercapai. Dan kita sebagai orang tua yang melihat ini, kita ngelihat dulu, kok anak saya nggak mau bergaul ya? Nah, ini tugas perkembangan salah satunya adalah berinteraksi. Berarti kita harus memotivasi dia untuk mau berinteraksi dengan orang lain. Baik Bu Yanti, kita tahan dulu, kita akan menyimak kembali apa-apa lagi ya tugas perkembangan remaja, namun di segmen yang kedua. Sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang kesehatan mental remaja bersama dengan Ibu Malianti Silalahi, MCAP, SPCAP J, Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Jiwa. Pada saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua. Sahabat silahkan boleh menyampaikan respons ataupun tanggapan, pertanyaan di kolom chat yang sudah tersedia. Baiklah Ibu Yanti, kita lanjut ya. Di tentang tugas perkembangan remaja. Ibu tadi sudah menyebut 1-7, memahami perubahan fisik, memiliki pendirian yang teguh, percaya diri dengan kemampuan dirinya, merencanakan masa depan, dapat mengambil keputusan, merawat kebersihan dan kerapian diri, berinteraksi dengan lingkungan. Hal lain apa Ibu? Nah, tadi sudah ada 7. Ya. Nah, yang ke-8 tugas perkembangan remaja ini adalah dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Ya, seorang remaja seharusnya di dalam tugas perkembangannya dia harus bisa belajar untuk bertanggung jawab dengan hidupnya dia, dengan apa yang dia lakukan. Kemudian yang ke-9 itu adalah mulai melibatkan diri atau mulai melibatkan kemandiriannya dia di dalam keluarga. Jadi tidak yang seperti tadi anak sekolah gitu ya, usia anak sekolah, apa-apa mama, lapar, mau ini gitu ya. Tapi seorang remaja dalam tugas perkembangannya dia mulai mandiri. Dia harus sadar bahwa dia itu sudah mulai beranjak dewasa dan dia mulai mandiri untuk kebutuhan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah menyelesaikan masalah dengan meminta bantuan orang lain. Nah, ini yang sering menjadi masalah, di mana banyak sekali remaja dengan 10 tugas perkembangan ini dari remajanya sendiri nih, mungkin saja mereka tidak tahu bahwa itu adalah tugas perkembangannya dia. Dan ketika kita melihat dari tugas perkembangan remaja yang ke-10, itu dia harus mau meminta pertolongan dari orang lain, khususnya orang tua. Namun yang menarik saat ini adalah banyak sekali mungkin orang tua yang tidak sadar, hanya ngelihat anak gua nakal, anak gua ini kenapa ya, bolos dari sekolah, kemudian mungkin melakukan perilaku melawan, marah, dan orang tuanya malah bukan mencari tahu kenapa remajanya ini seperti ini gitu ya, tapi yang ada adalah memaki-maki anaknya, atau mungkin melakukan tindakan fisik, perilaku yang memukul anaknya, atau menghina anaknya, seperti itu. Nah, itu yang membuat remaja ini semakin terpuruk. Karena yang tadi, seperti yang tadi saya jelasin di awal, sebenarnya dari korteks prefrontalnya mereka remaja, ini mereka belum matang. Mereka pun sehingga dalam mengontrol diri mereka itu mereka belum bisa maksimal. Dan bukannya inginnya mereka, namun secara biologis memang itu yang terjadi. Disinilah sangat diperlukan peran orang-orang di sekitarnya. Ketika kita melihat remaja ini melakukan perilaku yang tidak baik, atau mereka menggunakan mekanisme coping yang tidak baik, di sini peran kita untuk remaja ini. Nah, di sini juga lah yang memang kita sebagai mungkin orang tua dari remaja atau orang-orang yang berada di sekitar remaja, kita harus memahami dulu aspek-aspek perkembangannya. Dengan kita sudah paham bahwa capaian tumbuh kembangnya identitas diri, kemudian kita tahu tadi ada 10 capaian tumbuh kembangnya, kemudian kita harus melihat aspek-aspek perkembangan dari remaja ini apa. Aspek-aspek perkembangan. Ya.
Apa saja aspek-aspek perkembangan? Aspek perkembangan itu yang tadi dari perkembangan biologis, bahwa prefrontal, korteks prefrontalnya belum berkembang dengan maksimal. Berarti itu harus dimaklumi. Ya, kita harus sadar bahwa prefrontal ini itu akan berkembang dengan maksimal atau utuh itu pada usia 20 tahun. Pada usia 20 tahun? Ya, jadi kalau di dalam 20 tahun, barulah memang dia memang sudah maksimal, sudah total, dia sudah berkembang dengan baik. Sehingga ketika sudah usia 20 tahun, dia seharusnya sudah bisa mengontrol apapun itu. Contohnya seperti kita orang dewasa nih ya Bu, bahwa ketika kita nih, saya melakukan kesalahan nih ya, saya marah sama orang, per 8 detik, itu kita sebagai orang dewasa yang korteks prefrontalnya itu sudah berkembang dengan maksimal, itu pasti kita, gue salah ya tadi ya. Tapi dalam remaja itu tidak bisa kita harapin. Seharusnya kita tahu itu dulu. Dan ketika prefrontal ini belum berkembang dengan maksimal, maka akan ada sesuatu yang dia lakukan yang tidak sesuai, yang mungkin yang belum yang mungkin akan tidak nyaman dengan orang lain. Nah, ketika mereka tidak menyadari bahwa mereka melakukan itu, yang terjadi dari masyarakat apa? Khususnya keluarga, pasti marah. Apa sih lu? Ini sih lu? Padahal yang mereka harapkan itu bukan contohnya makian, marahan. Kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh support system ya? Walaupun memang secara biologis belum berkembang secara optimal, tetapi jika itu dibiarkan juga kan akan membahayakan. Ya, sehingga yang harus kita lakukan, kita pahami dulu perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan apa yang terjadi pada remaja. Contohnya yang tadi, biologis. Yang kedua, psikoseksual. Kita pahami dan kita sadarkan remaja, kamu bukan anak-anak lagi, kamu wanita, sudah berkembang jadi remaja, payudaranya sudah muncul. Kamu menstruasi, udah paham belum menstruasi itu apa? Ketika kamu menstruasi, apa yang kamu rasakan? Saya takut, saya malu. Kita sebagai orang sekitar, kamu gak usah malu, itu hal yang normal. Dan mungkin saja remaja tidak mendapatkan itu, akhirnya malu-malu, dan itu tidak baik. Tidak dibicarakan begitu ya? Apa saja efek psikologis yang bisa dialami saat menstruasi begitu. Kemudian ada perkembangan dari kognitif. Seorang remaja, ini perkembangan kognitifnya itu akan berkembang dengan maksimal. Dan disinilah kita sebagai keluarga atau orang terdekat ini harus mampu memberikan stimulus bagaimana agar remaja ini dapat mengembangkan kognitifnya dengan baik. Dengan apa? Kita harus mengajarin, jangan sampai dia tidak dapat menyaring informasi. Kognitif ini kan berkembang ya, pemikirannya dia. Apalagi zaman sekarang. Teknologi luar biasa. Nah, disinilah perannya kita. Bahwa remaja ini kognitifnya berkembang, kita harus membantu dia. Mana informasi yang kamu butuhkan, yang penting dan yang baik buat kamu. Tidak semua informasi tuh masuk ke dalam, dan akhirnya itu tidak baik juga, gitu ya. Ngelihat contohnya gitu ya, ngelihat YouTuber, masih usia 18 tahun, gaji MM-an. Itu kan masuk. Pengen jadi itu. Nah, mereka akan berkembang, seharusnya gue kan seperti ini. Kognitifnya berkembang memang gitu, tapi ada hal-hal kognitif pengetahuan mana yang perlu dia saring, yang memang dia butuhkan untuk artinya ada dirinya. Bagian memang yang belum sepenuhnya matang loh. Katakanlah pencerapan informasi tapi tentang apa iya betul harus jadi sana, apa iya betul itu kan dibutuhkan peran support system di situ. Benar sekali. Untuk mengatakan apa iya harus menjadi itu begitu, atau apa yang kamu lihat itu memang seperti apa yang kamu bayangkan. Sehingga perkembangan kognitifnya dia ini diberikan, diarahkan kepada jalan yang benar, maksudnya pada pada areanya dia. Supaya itu membantu prosesnya juga. Kemudian ada perkembangan bahasa gitu ya. Jadi remaja ini pun akan secara bahasa ini pun akan terjadi peningkatan gitu ya. Jadi bahasa-bahasa yang dia gunakan, bagaimana cara menggunakannya gitu ya, ini pun akan berkembang. Sehingga ketika dia berada di lingkungan yang biasa menggunakan bahasa yang tidak baik, dan tidak ada yang menegur bahwa itu tidak baik, dia akan berkembang dengan sangat cepat. Sehingga di sini perannya kita juga. Makanya memang remaja ini, keluarga adalah satu-satunya gitu ya. Bagaimana ketika dia tidak menggunakan bahasa yang tidak baik, kita sebagai keluarga
itu kamu jangan gunakan Artinya bahasa itu. dalam proses mereka sedang mencari bukan berarti dibiarkan begitu ya? Ya, Tetap harus diarahkan. ya, karena yang tadi dia Ditegur lagi begitu. mencari identitasnya. Sedang Nah, makanya dia tumbuh kembangnya adalah identitas diri. Nah, mereka akan mencari nih Bu, layaknya orang yang lagi buta. Gua ke kanan asik, ke kiri asik, ke atas asik, ke bawah asik. Asik Gua semua. kemana sih? Gua harus kemana nih sebenarnya? Iya. Karena di dalam Asik diri kita ini semua. kan di dalam proses kepribadiannya kita itu kan ada ego dan super ego gitu ya. Teorinya Freud ya. Ya, jadi kan remaja ini kan masih belum matang nih. Jadi mereka hanya mencari kepuasan, mana yang bikin gue puas Sedangkan gitu ya. itu belum dia sadari betul itu dan Ya. itu terendap dan dari mana begitu ya. Ya. Keinginan-keinginan itu. Nah, kemudian perkembangan moral, spiritual, dan juga emosi pun berkembang sangat pesat di dalam remaja. Di mana di dalam moralnya dia itu akan terlihat nih perkembangan. Makanya perkembangan moral yang seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh remaja. Ketika dia tidak mendapatkan stimulus atau ajaran yang baik untuk moralnya, mereka akan mengarah ke moral yang tidak baik gitu. Mereka tidak tahu bahwa seharusnya saya harus seperti ini. Dia hanya berada di lingkungan remaja-remaja lain, contohnya nakal, tawuran itu hal yang biasa, atau contohnya yang sekarang kita ngelihat berita ya Bu ya, ODGJ yang kemarin ditendang sama remaja gitu ya, itu sangat luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin saja dia nggak tahu bahwa itu tidak seharusnya, atau mungkin itu adalah hal yang biasa ketika dia bertemu dengan teman-temannya gitu. Apalagi kalau divideokan dan merasa dapat pengakuan. Ya, dia menganggap itu menjadi suatu, gua keren loh, gua tendang ODGJ. Dia menganggap bahwa ODGJ itu bukan manusia. Lalu kemudian semacam mendapat pengakuan dan masuk kepada satu kelompok tertentu begitu ya. Ya, Mendapat pengakuan begitu. Aspek apa lagi? aspek spiritual dan juga emosi. Spiritual dan emosi. Ya, spiritual ini juga akan berkembang. Bagaimana seorang remaja ini pun harus semakin memahami bahwa spiritual ini, bagaimana dia percaya kepada Tuhan, ini dapat membantu dia akan mengarahkan dia seperti apa, kemana, gitu ya. Karena jangan sampai remaja ini tidak tahu bahwa spiritual itu penting bagi dia, gitu. Karena bukan lagi-lagi kita menyalahkan remaja, sudah belum keluarga mengajarkan spiritual kepada remaja ini. Membangunnya, menciptakannya Ya. begitu ya. Supaya aspek-aspek ini makin muncul dan harapannya juga kan bisa makin matang begitu. Ya, Dan di situ dibutuhkan support system. karena bagaimana mungkin kamu tuh nggak gereja contohnya ya, padahal orang tua Juga tidak gontok-gontokan di rumah. di rumah. Betul. Di gereja, wah iya ramah sekali. Akhirnya apa yang ditemukan remaja? Ngapain gua gereja? Lo toh dulu di rumah juga kayak gitu perilakunya. Dan itu yang akan membangun spiritual mereka tidak baik gitu. Sehingga kemudian perkembangan emosinya mereka gitu ya. Pembentukan karakter remaja ini, bagaimana emosinya dia untuk Bisa dia kontrol. ya gitu mengontrol yang tadi gitu. Dan itu belajar. Bagaimana agar bisa mengendalikan kekecewaan, kesedihan, kemarahan, bahkan kegembiraan juga harus Iya. dikontrol kan. Kalau nggak dikontrol, wah Lebih bahaya. bahaya juga berlebihan gitu ya. Ya. Ya, jadi katakanlah pencapaian-pencapaian ini diharapkan ketika ini bisa tercapai dengan apa ya ideal dalam tanda petik begitu ya, maka menjadi remaja yang sehat begitu. Ya, remaja yang sehat. Menjadi remaja yang sehat. Nah, remaja yang sehat itu seperti apa ya ciri-cirinya remaja yang sehat itu? Lalu kemudian kita topiknya adalah kesehatan mental, masuk kepada kesehatan disebut mental sehat, yang sehat begitu ya. Bagi remaja juga itu meliputi apa saja. Ya. Oke. Kita akan mempercakapkan ini di segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang kesehatan mental remaja. Kita sudah tiba di segmen yang ketiga bersama dengan Ibu Malianti Silalahi, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa, Program Studi Keperawatan Ukrida. Baik, Ibu Yanti, kita lanjut ya di segmen yang ketiga ini. Tentang ciri-ciri kita menyebut remaja yang sehat dalam hal ini mental. Namun sebelum sampai ke sana, kita topiknya tentang kesehatan mental. Kira-kira apa penyebabnya ketika kita melihat begitu ada remaja yang mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya? Ya. Jadi kalau kita berbicara terkait tentang kesehatan mental, itu sudah pasti bahwa mental dari remaja ini kan tidak sehat. Dan salah satunya itu adalah berarti remaja ini biasanya itu tidak bisa mencapai dari capaian tumbuh kembangnya. Ya. Nah, seorang remaja biasanya itu tidak dapat mencapai capaian tumbuh kembangnya. Itu kalau kita dari keperawatan jiwa gitu ya. Bahwa kalau kita mau ngelihat nih, orang ini dianggap sehat kah? Dianggap ada masalah psikososial kah? Atau dianggap gangguan? Itu ada prosesnya. Gitu ya. Jadi ada dari faktor predisposisi, presipitasi. Faktor predisposisi ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi itu sudah lebih dari 6 bulan yang lalu. Sementara kalau faktor presipitasi itu kejadian-kejadian yang terjadi itu kurang dari 6 bulan. Nah, di dalam kalau kita berbicara terkait tentang remaja gitu ya, kita harus ngelihat dulu dari tadi waktu dia bayi, apa yang terjadi dari biologisnya, apakah mungkin dari fisiknya gitu ya, dari fisiknya ada sesuatu yang bermasalah gitu ya, atau mungkin pasiennya mengalami kecacatan yang membuat kepercayaan diri terhadap dirinya, penerimaan terhadap dirinya bermasalah gitu ya, atau mungkin dia mengalami atau memiliki penyakit gitu di dalam faktor biologisnya dia. Kemudian ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini adalah apa kejadian-kejadian yang dialami di dalam hidupnya dia yang tidak menyenangkan. Contohnya dari kecil itu selalu dikutukin, dasar lu, bego lu, gak berguna lu. Dari kecil selalu dibilang, ih kamu itu selalu salah, kamu itu selalu gak pernah ngelakuin yang baik. Yang baik. Nah, kemudian dari faktor psikososial, orang-orang di lingkungannya, masyarakatnya, bagaimana tanggapannya terhadap remaja ini? Nah, inilah yang membentuk remaja ini seperti apa. Tadi kita berbicara remaja ini adalah bagaimana dia mencari identitasnya. Ketika di dalam prosesnya dia menjadi seorang remaja, ketika dia sebagai orang tua ya, sebagai orang yang terdekat, ketika orang tua tidak memahami remaja ini, inilah yang membuat remaja ini akan mengalami banyak masalah mental. Dan pengalaman saya sepanjang saya bertemu dengan remaja gitu ya, banyak sekali remaja-remaja ini yang memang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Contohnya yang pernah saya temukan gitu ya waktu di Bogor, itu perceraian orang tua. Perceraian orang tua. Mereka sudah, sebelum orang tua bercerai, mereka sudah biasa ngelihat orang tuanya gontok-gontokan. Dia sudah biasa melihat cacian, makian yang dilakukan orang tuanya. Dan orang tua mungkin tidak menyadari itu sangat menyakiti mentalnya mereka. Mereka merasa bahwa mereka mencari identitas. Dia butuh orang yang merangkul dia berjalan gitu. Karena orang remaja yang mencari identitas itu layaknya orang buta. Aku nggak tahu nih mau ke kanan, kiri, ke atas, atau ke bawah. Sementara yang dia percaya orang tua sebagai orang yang mendampingi dia, itu pun tidak bisa membantu dia. Kemudian yang kejadian yang pernah saya lihat juga adalah remaja-remaja ini
sering mendapatkan bullying dari orang-orang sekitar. Dan inilah yang membuat mereka merasa udah keluarga tidak membantu mereka, memberikan mereka support system yang baik gitu ya. Kemudian si lingkungan sekitarnya, remaja-remaja yang suka ngebully atau menganggap, bahkan itu dilakukan dalam sekolah bahkan. Ya, itu banyak sekali. Dan itu yang mereka akhirnya menyakiti mereka. Mereka nggak tahu. Makanya tadi salah satu capaian tugas perkembangan remaja adalah mereka bisa mencari pertolongan. Makanya kita harus bagaimana membuat remaja ini ketika mereka merasa ada yang tidak beres nih, mereka ada masalah nih, mereka harus tahu, harus karena mencari ada yang pertolongan. bingung kan ketika mengalami bullying harus seperti apa, mereka bingung begitu mencari pertolongan. Nah, inilah yang terjadi. Dan faktor-faktor yang menghambat tadi kan, mereka orang yang ketika remaja ini biar mereka sehat, mereka harus mencapai tumbuh kembang yang tadi, menemukan identitasnya. Apa saja yang mengganggunya? Yang pertama, kenakalan. Ya, walaupun kenakalan ini bisa terjadi karena tadi proses yang tadi. Nah, kemudian zat adiktif, menggunakan narkoba, obat-obatan. Ini akan mengganggu tumbuh kembang mereka. Dimana kalau sudah menggunakan obat-obat, akan mempengaruhi otak juga akan terpengaruh. Perilaku seksual berisiko. Walaupun ini pun juga terjadi karena yang tadi proses yang tadi juga. Itu hubungan timbal balik. Pengalaman tidak menyenangkan, dianiaya orang tua, perpisahan, perceraian, tidak memiliki kesempatan, memiliki kedekatan. Artinya apa? Gue orang tua lu, ya udah sekelas orang tua. Mungkin orang tua tidak pernah memeluk anaknya, yang ada bikin kesalahan, semua caci maki keluar. Bikin kesalahan, dia nggak tahu bahwa tumbuh kembang remaja ini adalah orang yang harus lu tuntun. Kemudian sebagai korban kekerasan fisik, kemudian menjadi saksi kekerasan di dalam rumah tangga. Inilah faktor-faktor yang dapat menghambat dari perkembangan remaja ini sendiri gitu. Sehingga kita harus melihat apakah remaja, ya mungkin bapak dan ibu yang ada di rumah gitu ya, ketika memiliki anak remaja gitu ya, memiliki saudara remaja, lihat dulu apakah mereka sudah sehat atau tidak. Sebenarnya kalau untuk menentukan seseorang remaja sehat atau tidak gitu ya, kita harus ada sih kuesionernya gitu ya. Ketika saya bertemu dengan remaja, saya sering melakukan pengabdian masyarakat, penelitian kepada remaja gitu ya. Yang namanya SDQ, kuesioner SDQ gitu ya. SDQ ini adalah kuesioner untuk melihat bagaimana emosinya dia, perilaku remajanya. Nah, ketika SDQ ini bermasalah, kita akan ketahuin apakah perilakunya yang bermasalah, emosinya yang bermasalah, atau emosionalnya, ataupun yang lainnya. Itu akan terlihat dari kuesioner itu. Kemudian ada juga kuesioner yang namanya prodroma. Kuesioner prodroma ini adalah kuesioner untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda awal akan mengalami gangguan jiwa. Dan yang paling surprise adalah ketika saya melakukan dan bertemu dengan remaja-remaja di masyarakat gitu ya, pasti prodromanya itu adalah selalu tinggi. Artinya ada tanda-tanda bahwa mereka mengalami masalah mental. Itu di usia mental. berapa secara umum? 16 tahun, 17 tahun. Ya. Mereka merasa bahwa ya udahlah, nggak ada yang memahamin gue, nggak ada yang peduli sama gue nggak tahu harus mau kemana gitu. Dan ini menjadi awal bagi kita gitu. Coba lihat remajanya kita gitu ya. Ciri-ciri remaja yang normal adalah tidak terdapat gangguan jiwa. Baik, artinya apa? Secara fisik dia sehat, secara mentalnya dia pun sehat. Nah, kalau kita di keperawatan jiwa nih Bu, bahwa orang yang sakit fisik ini beresiko mengalami masalah mental. Ya, masalah psikososial. Ya, jadi kita nggak bilang mental karena memang ada bagiannya, orang sehat, orang psikososial, dan juga gangguan jiwa. Tapi orang yang psikososial ini, kalau tidak diselesaikan dengan baik, dia akan menjurus ke arah gangguan jiwa. Nah, inilah yang kita lihat gitu ya, bahwa secara fisiknya dia sehat nggak? Ketika dia tidak sehat, dampingin. Apalagi contohnya remaja ya gitu ya, jerawatan. Aduh, bagaimana nih, gue malu. Malu. Nah, makanya kalau di keperawatan juga kita sering itu bilang gangguan citra tubuh. Dia tidak merasa nyaman dengan tubuhnya. Berarti kita sebagai perawat nih Bu, harus bantu dia bagaimana dia nyaman dengan tubuhnya dia. Menerima bahwa seperti itu. Dan tahu apa yang harus dia lakukan agar dia tidak hanya fokus terhadap tubuhnya. Capaian remaja kan gak hanya berhubungan dengan tubuh, tapi dia harus tahu hari depannya dia seperti apa. Aspek-aspek yang lain dia mesti lihat juga begitu ya. Jangan hanya terpusat pada
fisik proses yang memang ya kalau jerawat ya wajar saja begitu kan. Ya. Tapi karena dia masih remaja, dia menganggap itu hal yang menjadi Iya. masalah besar. iya, runtuhlah duniaku begitu kira-kira. Ya. Karena belum tahu dia Karena masalah kehidupan sebenarnya yang lebih apa. kompleks. Karena memang faktornya belum sampai di sana. Iya. Begitu, yang lebih kompleks daripada soal jerawat. Ya. Baiklah, ya. Kemudian yang kedua, seorang remaja yang sehat adalah dia dapat menerima perubahan fisik, mental dan juga sosial. Artinya ketika dia terjadi perubahan dalam tubuhnya, dia harus belajar menerima. Terjadi perubahan sosial dalam dirinya dia harus belajar menerima. Contohnya yang tuduhnya dulu mungkin dia berada di lingkungan yang seperti apa, terjadi perubahan, seorang remaja yang sehat dia menerima itu. Ketika menemukan remaja terjadi perubahan itu, tapi dia tidak menerima, hati-hati, itu menjadi perhatian. Tapi bukan berarti dia gangguan mental, tapi itu menjadi warning. Ya, begitu ya. Jangan dikatakan gangguan mental, tapi perhatikan tanda-tandanya. Ya. Kalau dia mulai tidak menerima, lalu kemudian berikan pengertian, temani Ya. dan dampingi begitu ya. Bukan dimaki-maki. Bukan dimaki. Kemudian yang ketiga, mampu mengekspresikan perasaannya dengan luwes serta mencari penyelesaian terhadap masalahnya. Nah, ini yang paling sering. Remajanya nggak tahu ada masalah, udah diem aja. Yang didengerin adalah teman, karena memang remaja ini fokus ke teman ya sekarang Iya, ya. betul. Jadi orang tuanya itu bukan menjadi sahabat, tapi nggak bisa kita salahkan juga remajanya. Sebagai orang tua sudah mau jadi sahabat nggak buat remajanya? Kadang kita lupa itu. Kita sebagai keluarga, sebagai orang tua lupa bahwa mereka ini butuh. Sehingga memang tugasnya kita sebagai orang tua yang mendekatkan diri bagaimana kita menjadi sahabatnya. Tapi memang itu nggak gampang. Iya. Dan mungkin juga orang tua ya ingin sebetulnya berkawan berteman, tapi ya ini dia kadang-kala ini belum nyambung ini. Ya. Yang satu sebenarnya ingin sekali, yang satu jangan dong khawatir diketahui begitu ya. Ya. Hal-hal yang mungkin nanti akan membuat sedih begitu orang tuanya. Tapi begitu dia mencari support system yang mungkin belum juga bisa sampai begitu ya, di tahap itu ya, itu bisa jadi kekeliruan. Bukankah begitu ya? Ya, benar. Kan? Betul. Sehingga memang harus punya teknik dan skill yang gimana caranya. Dan memang ini problema yang sampai detik ini sangat susah sekali gitu ya, yang memang harus kita hadapi bersama seperti itu. Karena apalagi kadang orang tua caranya seperti apa, anak pengennya seperti apa, apalagi anak zaman sekarang ya. Sangat berbeda dengan anak zaman dulu. Akhirnya orang tua cuma bilang, saya itu dulu ya. Dan itu yang saya temukan di dalam penelitian saya. Orang tua itu selalu membandingkan antara saya dulu waktu muda, saya itu nggak seperti kamu. Dan anak muda zaman sekarang paling sebel dikatain seperti itu. Apa sih banding-bandingin dulu terus. Ya udah, gue lahir aja zaman dulu, ngapain sih ungkit-ungkit. Nah, itu yang membuat mereka malah jadi jauh dari kita. Nah, sehingga kita keluarga itu tipsnya apa? Ya kita ngeliat dulu kesukaannya anak kita seperti apa. Berarti perkaya dengan metode ya, pendekatan ya, cara begitu ya. Ya, bagaimana caranya? Dia sukanya apa? Kira-kira dekatnya itu bisa mendekati seperti apa? Layaknya kita mau jadi sahabat aja. Iya. Tapi juga ada juga peran orang tuanya juga kan Ya. persis di situ. Orang tua yang sangat berperan sekali Orang tua yang sangat pada berperan. remaja. Tadi ya, karena supaya remaja bisa mencapai tadi ya pencapaian Tumbuh kembangnya. Baiklah, Ibu Yanti, kita sudah mendekati akhir segmen ketiga di topik kesehatan mental remaja. Ini menarik ya. Ibu Yanti boleh menyampaikan semacam rangkuman dari segmen 1, ketiga sampai ketiga kepada para sahabat. Silahkan. Baik, kalau kita berbicara terkait dengan remaja, ini adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, di dalam fase ini kita sebagai orang tua dan juga orang terdekat dari remaja ini sangat memiliki peran yang sangat luar biasa, karena remaja ini adalah orang atau usia yang sangat rentan. Kalau kita tidak menstimulus dengan baik, kita tidak memberikan support system yang baik, ini akan mengalami masalah pada mentalnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi teman yang baik, kita menjadi keluarga yang baik, menjadi orang tua yang baik, dan lingkungan yang baik bagi remaja. Dengan remaja yang sehat, maka tentunya Indonesia akan semakin baik. Karena kita ketahui remaja ini adalah calon penerus bangsanya kita. Dengan kita menciptakan remaja yang sehat jiwa, maka mereka akan dapat mencapai tumbuh kembangnya mereka mengetahui identitasnya, dan mereka mengetahui apa yang harus dikembangkan dalam dirinya, dan ini menjadi aset bagi bangsanya kita. Tetap semangat bagi remaja Indonesia. Ya,
Sahabat, saya hendak membaca Mazmur 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi terima kasih Ibu Malianti Silalahi untuk kehadirannya di studio dan berbagi bersama kita. Sahabat boleh menyampaikan respons atau pertanyaan di kolom chat yang tersedia. Ibu Malianti akan dengan senang hati menjawab dan mengirimkan tanggapan pada setiap respon para sahabat. Kita jumpa kembali di episode berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya dan mencerahkan. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.